teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas kapan sebenarnya SKB CPNS akan dilaksanakan. Ini merupakan bahasan yang benar-benar menarik banget karena pasti apa yang dipikirkan kalian semua saat ini itu kapan sebenarnya SKB dilaksanakan. Mungkin banyak dari teman-teman yang udah tahu dan baca ini perkiraan kapan SKB dilaksanakan. Ini menurut tweet dari Badan Kepegawaian Negara. Ini merupakan akun official atau akun resminya dari BKN yang dipublikasikan pada tanggal 23 Maret 2020 yang berbunyi, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional resmi menunda pelaksanaan SKB CPNS Formasi tahun 2019. Selanjutnya, rencana SKB diperkirakan dijadwalkan pada akhir bulan April atau awal bulan Mei. Namun, hal itu tetap melihat situasi dan kondisi bencana nasional dampak COVID, teman-teman. Itu dari publikasikan di Twitternya BKN, diberi pin juga oleh BKN biar semua peserta CPNS itu tahu. Karena saat ini sudah memasuki bulan April dan belum ada updatean terbaru dari BKN, jadi kita masih menyampaikan updatean terakhir tentang pelaksanaan SKB, yaitu yang tadi teman-teman diperkirakan akhir April sama awal Mei. Belum ada updatean terbaru. Nanti kalau misalnya ada updatean terbaru, kita bakal sampaikan lagi teman-teman ke kalian semua. Jadi sebenarnya kenapa sih SKB itu harus ditunda? Karena penundaan SKB ini kan berkaitan erat dengan adanya pandemi COVID-19, teman-teman. Jadi dari Panselnas sendiri itu memperhatikan himbauan dari pemerintah, yang himbauannya tuh semacam seperti yang pertama, kita tuh harus menjaga jarak satu orang dengan orang yang lainnya. Terus yang kedua, kita harus menghindari kerumunan atau keramaian. Yang ketiga, ada himbauan bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Jadi pelaksanaan SKB ini ditunda karena salah satunya SKB itu kan mengumpulkan banyak orang, teman-teman. Jadi banyak peserta yang melaju ke SKB. Nah, SKB di sini merupakan acara yang mengumpulkan banyak orang, teman-teman, karena peserta yang masuk ke SKB itu banyak dan itu biasanya dibagi per sesi, teman-teman, gitu. Jadi ini termasuk mengumpulkan banyak orang dari berbagai wilayah. Jadi penundaan SKB ini sebenarnya itu untuk keselamatan kalian dan untuk kesehatan kalian sendiri, teman-teman, gitu. Jadi sekarang kita pingin membahas sebenarnya apa sih tujuannya penundaan SKB ini untuk kepentingan kalian dan kepentingan panitia pelaksana SKB CPNS, teman-teman, gitu. Kita akan bedah satu-satu sebenarnya apa sih keuntungannya kalau misalnya SKB ini diundur. Yang pertama kita bahas dari segi peserta tes SKB-nya, teman-teman. Pertama kali aku mau bahas dulu tentang sisi keuntungan untuk peserta tes SKB-nya, teman-teman, kalau misalnya SKB ini diundur. Yang pertama, ini keuntungannya, kita kan pasti tahu, teman-teman, kalau misalnya SKB dilaksanakan di sebuah kota misalnya, itu kan banyak banget peserta SKB yang datang dari berbagai wilayah, berbagai kota, dan kita nggak akan pernah tahu, kita nggak tahu sebelumnya pesaing-pesaing kita itu berasal dari kota mana aja. Siapa tahu mereka berasal dari wilayah zona merah COVID, teman-teman. Kita kan nggak tahu kalau misalnya mereka berasal dari zona merah COVID-19 ini benar-benar apa ya, kayak menambah resiko untuk orang lain yang datang ke pelaksanaan tes SKB tersebut, teman-teman, gitu. Jadi kita nggak pernah tahu berapa orang yang nantinya bisa tertular. Nah, yang kedua ini, pastikan peserta tes untuk menuju suatu tempat dilaksanakan SKB-nya dia memerlukan transportasi, kan? Misalnya dari kota A ke kota B itu memerlukan beberapa jam transportasi. Nah, selama transportasi itu, selama perjalanan itu, kita nggak pernah tahu dia
berinteraksi dengan siapa aja teman-teman. Mungkin dia mampir makan dulu atau ke sarana umum. Kita nggak pernah tahu dia memegang apa aja, terus kontak fisik dengan siapa aja gitu. Bisa jadi di situ dia terkena virus tersebut teman-teman dan dibawa ke lokasi SKB. Kita nggak pernah tahu kan kemungkinan semacam itu. Yang nomor 3, di lokasi tesnya antar peserta tes nih, kita akan memegang sarana dan prasarana yang bergantian teman-teman. Misalnya kayak pulpen yang digunakan secara bergantian untuk mengisi daftar hadir, atau komputer yang digunakan untuk tes CAT-nya. Komputer tersebut itu kan akan digunakan secara bergantian setiap sesinya. Kita nggak tahu peserta tes sebelumnya yang menggunakan komputer kita itu dia terkena COVID atau tidak. Siapa tahu dia itu habis bersin atau habis batuk, terus cairannya terkena mouse komputer atau keyboard komputer, habis itu terkena tangan kalian dan macam-macam. Itu nanti bisa mengakibatkan kalian juga tertular teman-teman. Jadi itu merupakan resiko kalau misalnya SKB ini tetap dilaksanakan. Sekarang kita bahas dari segi ASN yang menjadi panitia seleksi penyelenggaraan SKB teman-teman. Ada nggak sih resikonya kalau misalnya SKB ini tetap dilaksanakan bagi ASN-nya? Yang pertama, ini mereka berarti telah melanggar himbauan dari pemerintah, yaitu dengan bekerja di rumah aja. Kalau misalnya SKB dilaksanakan, otomatis mereka harus keluar rumah untuk menuju lokasi tes SKB dan mempersiapkan. Mereka harus menuju lokasi tes SKB untuk mempersiapkan dari A sampai Z teman-teman. Gitu. Jadi mereka telah melanggar anjuran dari pemerintah untuk bekerja di rumah aja atau work from home gitu. Yang kedua, ASN yang bertugas sebagai panitia seleksi SKB ini akan melakukan lebih banyak kontak daripada peserta tesnya teman-teman. Misalnya aja peserta tes itu berada di lokasi tes SKB hanya pada saat sesinya aja, satu sesi, berangkat, satu sesi, ngerjain, pulang, selesai. Kalau misalnya ASN-nya atau panitianya, dia bakal nyiapin dari awal sampai mulai sesi pertama, sampai sesi berakhir, sampai selesai teman-teman. Bayangin aja sehari dia bisa bertemu dengan berapa orang untuk melaksanakan SKB ini teman-teman gitu. Yang ketiga, ini memegang sarana prasarana umum yang dipegang secara bergantian juga, misalnya kayak pulpen, komputer-komputer yang digunakan untuk SKB CAT, menata kursi-kursi kalian, itu dia akan lebih banyak memegang benda-benda yang kemungkinan juga dipegang oleh orang lain teman-teman gitu. Yang keempat, untuk mempersiapkan penyelenggaraan SKB ini diperlukan tenaga yang besar teman-teman. Baik dari persiapan dari A sampai Z-nya itu pasti memerlukan tenaga, pikiran, dan waktu. Dan itu mungkin akan mempengaruhi dari imunitas tubuh orang tersebut. Mungkin aja dia tuh capek, lelah. Terus nanti kalau misalnya dia terkontaminasi virus, dia pasti imunnya turun, terus lebih gampang sakit teman-teman gitu. Nah, pelaksanaan SKB biasanya itu kan kita akan di body checking atau diperiksa. Peserta akan diperiksa bagian tubuhnya apakah dia membawa barang-barang yang tidak diperlukan untuk masuk ke lokasi tes. Itu kan kalau pada tes sebelumnya bisa dilakukan dengan sensor atau bisa dilakukan secara manual atau diraba teman-teman gitu. Siapa tahu sakunya dia bawa handphone dan macam-macam. Kalau misalnya dilakukan secara manual seperti itu, ditakutkan itu kan udah melanggar himbauan dari pemerintah juga tentang jaga jarak teman-teman gitu. Jadi penundaan dari SKB ini itu terdapat keuntungan baik dari pesertanya maupun dari panitianya. Kalian bisa bayangin nggak kalau misalnya udah selesai SKB, baik pesertanya pulang, terus panitianya pulang ke rumah masing-masing, dan kalau misalnya mereka membawa virus dari lokasi tes SKB tersebut, keluarga mereka di rumah bisa saja yang terkena dampaknya teman-teman gitu. Jadi akan terjadi penularan secara berantai. Ini menurut kita Bond Weekends, kalau misalnya SKB ini diundur, menurut kita kapan sih sebenarnya SKB dilaksanakan?
Kalau menurut saya pribadi ini bakal dilaksanakan kalau misalnya pandemi COVID-19 ini selesai, teman-teman. Karena pernyataan dari BKN juga ini akan dipertimbangkan dengan perkembangan pandemi COVID-19 ini, teman-teman, gitu. Dan menurut saya peserta CPNS yang sekarang masih bertanya-tanya kapan sih SKB dilaksanakan, kalian tetap stay positif aja. Kalian tetap sabar menunggu wabah ini bisa selesai atau bisa aman lagi. Dengan ditundanya SKB ini sebenarnya kalian bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi, entah itu belajar, entah itu sharing dengan senior kalian dan sebagainya, biar kalian tuh bisa lebih siap lagi ketika nanti SKB dilaksanakan, teman-teman. Bagian penundaan SKB ini itu memberikan keuntungan untuk kalian juga, menjaga keselamatan dan kesehatan kalian juga. Saran nomor 2 dari kita untuk kalian tetap di rumah aja, hindari kerumunan, dan kalian bisa manfaatkan waktu di rumah kalian untuk memperdalam materi, belajar, browsing, dan lain sebagainya. Terus langkah yang ketiga, kalian bisa melakukan sharing dengan senior kalian yang pernah mendaftar pada formasi tersebut. Kalian bisa sharing dengan media sosial, teman-teman. Kalian bisa video call, kalian bisa chattingan, bisa emailan, bisa DM Instagram dan lain-lain gitu. Kalian bisa lakuin itu tanpa ketemu secara langsung. Yang penting manfaatnya sama aja dan kalian bisa lebih paham tentang SKB kalian nantinya. Saran kita yang keempat untuk kalian yang menantikan SKB, kalian itu harus siap apapun kebijakan yang akan diambil oleh Panselnas, teman-teman. Kalian harus siap apapun itu. Yang penting kalian harus persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Baik itu nantinya SKB dilaksanakan setelah pandemi ini selesai, atau SKB ditiadakan, terus akhirnya prankingan, atau bagaimana, itu kita nunggu kebijakan lebih lanjut aja. Yang penting kalian harus siap apapun kebijakan yang nantinya ada, teman-teman, gitu. Untuk kalian yang masih menanti SKB dan berharap banget SKB ini ditiadakan, kalian komentar di sana sini dan berharap SKB ditiadakan dan digantikan dengan perankingan nilai SKD. Kalau menurut saya secara pribadi, daripada kalian mengeluarkan tenaga untuk memikirkan hal tersebut, biarkan sajalah, pasrah aja, nunggu aja. Kalian harus yakin kalau misalnya Panselnas sekarang ini sedang memikirkan kalian, memikirkan kebijakan terbaik untuk kalian, teman-teman. Lebih baik waktu kalian ini digunakan untuk mempersiapkan belajar SKB sebaik-baiknya. Bukan malah kalian memikirkan kenapa sih SKB ditiadakan aja gitu. Intinya teman-teman, kalian gak usah mikir yang macem-macem. Kalian percaya aja hal tersebut akan dipikirkan oleh Panselnas tentang pelaksanaan SKB ini seperti apa, teman-teman, gitu. Jadi gak perlulah kalian berkomentar di sana sini untuk meniadakan SKB. Mungkin yang komen itu kalian adalah yang mendapat ranking-ranking peringkat atas, teman-teman, gitu. Kalian gak pernah tahu kan, di luar sana banyak teman-teman yang mungkin rankingnya tidak di atas, tapi dia masuk ke 3 kali formasi dan dia sangat berharap untuk SKB ini dilaksanakan, teman-teman. Jadi jangan sampai komentar-komentar kalian malah bersinggungan dengan orang lain, akhirnya kalian berkonflik, kalian balas-balesin komentar-komentar, kalian berdebat di situ. Itu menghabiskan waktu dan energi, teman-teman. Lebih baik kalian mempersiapkan diri sebaik mungkin, mempersiapkan diri untuk belajar dan menambah pengetahuan kalian mengenai SKB formasi kalian, teman-teman, daripada kalian menghabiskan diri untuk berdebat hal-hal yang tidak penting, gitu. Jadi sebenarnya kapan SKB ini dilaksanakan, kalian tetap aja, kalian harus tetap pantau akun resmi dari Badan Kepegawaian Negara untuk menunggu updatean terbaru, teman-teman, tentang pelaksanaan SKB ini atau kebijakan terbaru dari mereka. Selanjutnya kalian harus tetap
belajar aja di rumah, harus tetap stay at home di rumah aja, jaga kesehatan, jauhi kerumunan, jaga jarak dengan orang lain, rajin cuci tangan, dan jangan mudik. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Dadah!